But it's too late now. I remember you. Begin ya. Lanjut sekarang. Nah, di sini kita menemukan namanya bentuk tensesnya adalah present perfect tense. Present perfect tense. Bentuk present perfect itu ciri khasnya itu pasti memakai yang namanya subjek diikutinya oleh apa? Diikuti oleh has atau have plus V3. Nah, has atau have plus V3 kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sudah atau telah. Sama. Boleh, iya. Yang sudah masuk waktu maghrib, boleh silakan sholat maghrib dulu ya. Nanti ketinggalannya silakan lihat di YouTube. Ya. Yang masih belum, kita lanjut ya. Oke, sekarang. Jadi di sini, ini namanya adalah konsep yang namanya perfect tense. Nah, seperti kita tahu tadi, dalam pasif itu kan ingat, to be plus V3. Dalam kalimat present, to be-nya adalah is, am, are. Dalam kalimat past, to be-nya adalah was atau were. Dalam kalimat perfect tense, to be-nya cuma satu, pakainya been. Nah, sekarang, they have discussed the budget. They subject, have discussed verb. Objeknya adalah the budget. Pindah posisi berarti, the budget. Nah, sekarang di sini kan kalimatnya harus memakai konteks have atau has. Berarti kalau the budget itu pakainya adalah has. Nah, bagaimana to be-nya? To be-nya pakai apa? Pakainya been. V3-nya apa? Discuss. By them. Nah, ini loh. Pada intinya di sini ada apa? Intinya di sini ada ini. To be plus V3. Tetapi karena konteksnya ada has atau have, kita tetap pakai has atau have-nya. Nah, sekarang has yang pakai siapa kalau lupa? Has itu yang memakai adalah subjeknya she, he, it. Kalau have, subjeknya yang memakai adalah I, you, they, we. Gitu ya. Oke, coba lihat, udah bener belum? Kalau had, nah kalau had itu berarti past perfect tense. The budget has been. Nah, kalau had discuss nanti nggak bisa. Ini namanya bukan bentuk pasif, ini masih bentuk aktif dan ini salah. The budget has been discussed. Ah, bukan had, tetapi has. Lihat di sini. Di sini pakainya adalah have. Berarti ini indikator yang namanya present perfect. Has, have plus P3. Berarti dalam kalimat pasifnya juga tetap harus pakai has atau have. Nggak berubah jadi had. Kecuali had itu artinya memiliki. Jadi dia berfungsi sebagai kata kerja. Gitu ya. Nah, betul. The budget ini kan dianggap benda tunggal. Singular. Makanya pakainya adalah has. Singular. Jadi kata it ini adalah untuk benda tunggal. Kalau they ini benda jamak. Mau orang maupun benda boleh. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang the police has arrested the thieves. Oke. Lihat, has arrested the thieves. Ini objeknya. Pencurinya berapa? Pencurinya lebih dari satu. Berarti the thieves. Kalau pencurinya lebih dari satu, berarti pakainya adalah have. Kan subjeknya they have been arrested by the police. Nah, oke betul. Lanjut. Sekarang, the Prime Minister has evaluated the environmental damage. Oke.
The environmental damage, pindah ke depan. Kerusakan lingkungan. Karena kerusakannya cuma satu, makanya pakai has. Tambahin apa? To be, been evaluated by the Prime Minister. Oke, dah. Intinya apa? Sama, to be plus V3. Tetapi pengembangannya di sini dipakein apa? Tambahannya adalah has atau have. Kalau sedang, tambahannya sisipkan ing. Sampai sini jelas? Atau ada pertanyaan? Prime Minister apa ya? Oh, Prime Minister itu artinya adalah Perdana Menteri. Hmm, jelas. Oke, sip. Lanjut kita. Pelan-pelan. Nah, tadi yang nanya kalau pakai had bagaimana? Sekarang lihat di sini yang namanya past perfect tense. Lihat, the rescue teams had evacuated. Nah, ini yang namanya mengindikasikan namanya past perfect tense. Jadi past perfect tense itu pasti ada kalimatnya pakai had diikuti oleh V3. Oh, izin SS yang tadi boleh. Kak Ari naikin dulu sebentar. Yuk, Udin ya. Lanjut kita. Nah, sekarang. Mana tadi? Oke, ini. Nah, di sini the rescue team had evacuated the villager. Berarti kan ada dua kejadian. Kejadian pertama sudah mengevakuasi, baru kemudian ada banjir yang menghancurkan desa. Ini udah kita bahas ya. Oke. Sekarang, rescue team. Ini adalah subjeknya. Had evacuated ini adalah verbnya. The villagers ini adalah objeknya. Ini nggak usah dipikirin dulu. Ini adalah anggap aja ini waktunya kapan gitu ya. Sebelum banjir mengubah. Oke. Nah, di sini harus pakai apa? Sisipannya adalah had. Padahal tadi kalau pasif adalah to be plus V3. Intinya kan itu. Cuma di sini nanti harus tambahin apa? Had dulu. Apapun subjeknya pakainya had, nggak usah ngiling-ngiling Ayu Dewi Syihid gitu ya. Berarti the villagers. Tempelin had, to be-nya apa? Bentuk perfect tense to be-nya pakai been. V3-nya apa? Evacuated. By siapa? By the rescue team. Before titik 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 titik, nggak usah Kak Ari tulis panjang ya. Yang kedua sekarang, Rina had finished the book. Berarti subjeknya Riana, ini verbnya, objeknya adalah the book. Ini keterangan waktu. Berarti bentuk pasifnya adalah the book. Mau satu, mau banyak, sama. Tempelin head dulu. Tambahin apa? Been. Kan tubinya been. Tambahin apa? V3. V3-nya finished by Rihanna. When dan seterusnya. Lanjut yang terakhir. Paham ya? Oke, sip. Yang terakhir, they ini subjeknya. Had examine ini adalah verbnya. Objeknya apa? Result. Ini keterangan waktu. Berarti resultnya taruh depan. The result. Tambahin apa? Had, tempelin. Tambahin apa? To be-nya. Been examined by them before dan seterusnya. Oke.
Yap, betul. Jadi pada intinya kalian itu cuma harus ngelihat bahwa ketika bentuk pasif itu pasti ada to be plus V3. Jadi kalau ada to be saja di dalam kalimat tetapi tidak diikuti V3 berarti bukan bentuk pasif. Mau SS? Boleh. Yuk, yang mau SS silakan. Udah ya. Lanjut satu lagi. Nah, ketika kita mau bicara yang namanya simple future plus modals. Oke, dalam bentuk simple future biasanya kita akan memakai kata will yang artinya adalah akan. Nah, modals itu apa aja? Modals itu bisa pakai kata can, bisa pakai may, bisa ada must, bisa ada should. Ini kalau present. Kalau bentuk lampau, can bisa berubah menjadi kata could. May bisa menjadi might. Must ini tetap sama. Must ini juga tetap must. Jadi ini present, ini past gitu ya. Present, yang ini past. Aturan pakainya bagaimana? Ini pasti selalu diikuti oleh V1. Nah, lihat di sini. They will open the gates. Di sini will open. Kalimatnya kedua, she can lift the box. He could destroy. Oh, ini salah ini ya. Maaf ya, ini harus hapus. Should not ban. Oke, should sama ban. Jadi aturan pakainya ini selalu harus diikuti oleh yang namanya V1. Ini kebablasan ngetiknya. Maaf, diralat ya. Ini hilangkan ed-nya. Nah, ada yang bisa? Oke. The gates would open by them in the morning. Would enggak. Itu jadi pas. Jadi itu tidak mengubah tenses. Ingat ya, ketika kalian mengubah kalimat aktif menjadi pasif itu tidak boleh mengubah tensesnya. Tensesnya harus tetap sama. Nah, gini. Objeknya kan the gates. Ini objek, taruh depan. The gates. Taruh will-nya tetap. Tapi tambahin apa? Be. Nah, terus tambahin apa kata lagi? V3. By them. Early in the morning. Gitu ya. Jadi, yang pertama. Sekarang, she can lift the box. The box. Terus, can. Tambahin apa? Be. Lift, bentuk tiganya apa? Lifted by her. Jadi tetap kan ya tetap kan. He could destroy it if he wanted. Objeknya it berarti it. Pakainya could ya tetap could. It could. Tambahin apa? Be. Tambahin apa lagi? V3. It could be destroyed by him if he wanted. Yang ini the campaign ini objeknya berarti pindah ke depan. The campaign kampanye should not tambah apa? Be. Ban bentuk tiganya menjadi banned. Ini V3 by the government. Nah, oke. Okay. Jadi pada intinya di sini ketika kamu mengubah bentuk modals, itu tambahannya adalah ada. Jadi kalau ada modals, jadi seperti itu, maka misalnya will kan harusnya will plus V1. Ini kalimat aktif. Kalau pasif menjadi will diikuti oleh be, diikuti oleh verb bentuk 3. Will ini bisa diganti pakai apa lagi? Pakai can, may, must, should, could, might, would juga boleh. Jadi ini bisa diganti dengan modal lain. Gitu ya. Udah. Cuma itu. B dari mana, Mem? B dari B. B ditambahkan ketika kita menggunakan V3 sebelum ini. Jadi ini tambahannya seperti to be, tapi B aja yang dipakai gitu ya. Jadi tambahin B. Contoh, kalian sering nyanyi.
lagunya Maroon 5. And she will be loved. Ya nggak? Pernah lihat lirik ini? And she will be loved. Kan gitu. Nah, dia akan dicintai. Terus kalau would bagaimana? Would itu adalah bentuk lampau dari will. Sama. Jadi aturannya kalau misalnya they would open the gates, maka the gates would be open. Jadi will atau bisa pakai kata will ini bentuk lampaunya adalah would. Maka plus V3. Be plus V3. Cuma gitu. Paham ya? Alhamdulillah. Jelas. Nah, sekarang kalau udah paham, sekarang kita mau nyoba ngidentifikasi kalimat ini aktif atau pasif. Yuk, yang mau screenshot, screenshot dulu sebelum Kak Ari masuk ke slide berikutnya. Yuk, tuaga, tuaga, tuaga. Udah, yang depannya tadi ada yang belum screenshot, silakan sekarang sekalian. 1, 2,